keenam, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan qada. Itu yang sudah digariskan berupa teori atau pikiran tentang keyakinan. Kemudian solusi. Islam tidak hanya sekedar teori-teori, ajaran, tapi Islam pun merupakan solusi, artinya jawaban terhadap problematika yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Ya, kalau kita mengkaji dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kita menemukan di dalam Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya saum bulan Ramadan, bukan hanya haji, ya, bukan hanya rukun Islam itu ya syahadatain, tetapi juga di sana ada bagaimana tata cara bertamu, bagaimana tata cara berpakaian, bagaimana tentang halal dan haram, bagaimana tentang bisnis ekonomi yang benar, bagaimana cara berpola yang benar, bagaimana cara membagikan harta pusaka atau harta peninggalan orang tua secara benar disebut dengan waris, ya. Bahkan termasuk juga bagaimana pendidikan terhadap keluarga. Yaitu adalah solusi, sehingga ketika berbicara tentang Islam bukan hanya sekedar saya sebagai seorang muslim dan saya sholat, tetapi saya sebagai seorang muslim dan ucapan saya pun ucapan Islam, gitu loh. Saya seorang muslim dan pakaian saya pun pakaian Islam. Saya seorang muslim dan bisnisnya pun ekonominya ekonomi Islam. Saya seorang muslim dan pergaulan saya pun pergaulan Islam, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan sebuah solusi. Kira-kira gambaran itu sementara tentang fikroh yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Ya. Sumber dari pemikiran ini tidak lain adalah Al-Quran, berita-berita dari wahyu Allah SWT yang jumlahnya ada 6.666 ayat secara global. Ada ulama yang menggenapkan seperti itu. Kemudian jumlah suratnya 114 surat, jumlah juznya 30 juz. Itu adalah informasi yang benar, tidak bisa kita tolak dari Allah Subhanahu wa taala melalui pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat sidik, amanah, amanah tablignya. Nah, kemudian yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya hadis juga adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqwalan wa afalan wa iqraran. Ya. Aqwalan, ucapan-ucapan Nabi itu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Bersabda. Kemudian fi'lan, ucapan Nabi, ya, atau min afali kana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW demikian. Dan takdirnya, apa yang Rasulullah SAW setujui, sikap para sahabat, sikap orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah tidak memberikan respon, menolak, melarang atau memerintahkan. Maka itu disebut dengan takdir atau takdir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah merupakan maklumat atau informasi yang akan menjadikan pemikiran. Jadi pemikiran Islam, pemikiran seorang muslimah, pemikiran seorang muslim itu tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian thariqahnya, bagaimana ada metode menjaga akidah. Nah, para siswa sekalian, akidah itu harus dijaga, ya, keimanan dan keyakinan harus dijaga agar menempati tempat yang kuat dan kokoh. Bahasa di dalam Islamnya itu istiqomah, ya, istiqomah. Di dalam Islam, di hadis Rasulullah diperintahkan kul amantu billah sumastaqim. Kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian beristiqomah. Pertama, bagaimana metode untuk menjaga akidah Islam ini? Kalian harus memiliki kemampuan berpikir dengan baik. Tadi ilmu berarti ya. Ilmunya harus ada. Bagaimana mungkin bisa kuat dan bisa terjaga akidahnya kalau ilmu tentang Islamnya tidak ada? Sumbernya tadi, sumber ilmu itu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma para sahabat, kemudian ijtihad.
dari para ulama. Kemudian yang kedua bil jamaah, ya, bil jamaah, cara bagaimana agar akidah Islam di diri kita itu tidak lepas atau tidak luntur atau tidak lemah, harus selalu berjamaah. Dalam surat At-Taubah ayat 109 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang benar. Jadi membentuk komunitas, ya, masuk ke sebuah komunitas atau berada di sebuah komunitas itu harus komunitas yang benar-benar memberikan dampak yang menguatkan iman, bukan sebaliknya komunitas yang melemahkan. Gitu. Masuk komunitas itu asalnya suka sholat jadi tidak sholat. Masuk komunitas itu yang asalnya suka puasa jadi tidak puasa. Masuk komunitas itu yang asalnya menghormati jadi saling membuli, saling mencaci maki. Ini kan salah berarti pembentukan komunitasnya. Oke. Nah, komunitasnya orang ketika masuk ke komunitas itu menjadi lebih baik. Masuk komunitas itu jadi rajin ngaji, masuk komunitas itu jadi berpakaian syar'i, masuk ke komunitas itu jadi saling menghargai, saling toleransi, berbicara yang baik, berbicara akhlaknya terpuji. Ini cara bagaimana kita menentukan jamaah, yang menentukan sahabat. Jamaah itu maksudnya kelompok yang satu dengan yang lainnya saling mengingatkan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Kemudian yang kedua, metode melaksanakan, ya. Jadi konsep-konsep dalam Islam itu bukan hanya sekedar konsep-konsep hayalan, tapi konsep praktis. Apa artinya orang ketika ulangan tentang bab sholat 90, ya, dari mulai rukun sholat, definisi sholat, jumlah sholat, sejarah sholat, filosofi sholat, dan sebagainya. Di rapot atau di ulangan dia 90 atau bahkan 100, nyaris tidak ada yang salah. Tapi dia nggak pernah sholat. Ayo, itu bisa pikirkan itu. Ada siswa yang ulangan tentang bab sholat itu 90 sampai 100, tapi dia nggak pernah sholat. Kira-kira dengan angka 190 itu Allah ridho atau tidak? Pasti tidak. Kenapa? Karena ilmu dan konsep tentang sholat itu bukan konsep khayalan, bukan angan-angan, bukan bayang-bayang kosong. Sholat itu ilmu praktis, gitu. Ilmu praktek. Ketika kita paham dan tahu tentang sholat, itu praktik. Saum kan gitu, kita tahu tentang saum, kapan waktu saum, berapa waktu saum, bagaimana syarat-syarat saum, bagaimana kalau ada kendala-kendala saum. Ini bagus dari sisi kognitifnya, tapi kalau tidak ada afektif, tidak ada kebiasaan, tidak menerapkan, ini tidak bisa, gitu ya, menjadi lebih baik. Kemudian metode menyebarkan. Nah, kalau kita dengan Islam itu menjadi lebih baik, hijrah, nah maka kebaikan itu kita rasakan bukan hanya untuk diri kita pun ingin orang lain pun menjadi lebih baik. Maka ada dalam Islam itu saling mengingatkan, saling mengajak, saling menyeru. Kalau kita suka ke masjid, ayo ajak yang belum ke masjid. Kalau kita suka sholat, ayo kita sholat yang belum sholat, yang bisa sholat, yang belum bisa sholat, belum bisa ajaran sholat, bacaan sholat, diajarkan. Jadi menyebarkan kebaikan itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, dilanjut. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang Islam ya, dari fikra dan thariqah. Nah, ajaran Islam ini yang pertama mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi harus dipahami oleh kalian sebagai siswa tentang ketika berbicara tentang Islam semuanya ada. Kalau kalian searching saja misalnya di Google tentang tokoh-tokoh Islam, maka di situ ada tokoh-tokoh Islam di bidang sains, di bidang teknologi, ya. Ada yang menemukan, ada ahli biologi, bahkan ada ahli matematika yang menemukan matematika angka 0 itu Al-Khwarizmi. Bahkan kalau kita buka ayat Al-Quran, ya, setelah Al-Fatihah, yang kedua itu sudah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dari Baqarun itu artinya sapi betina. Jadi Al-Quran sapi saja ada menjadi sebuah nama surat. Apa artinya? Artinya Islam ingin menyampaikan sebuah informasi kepada umatnya bahwa Islam itu tidak hanya sekedar berbicara tentang sholat, zakat, saum, haji.
tapi juga sumber ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Artinya mencakup seluruh kehidupan. Ya, tentang makan minumnya ada, ya, tentang berpakaiannya ada, tentang sistem ekonomi dan keuangannya ada di situ, ya, tentang pergaulannya ada di situ. Jadi seorang muslim itu akan menampakkan nanti ajaran Islam secara utuh pada diri. Ini mengatur seluruh aspek kehidupan. Aspek kehidupan. Jadi apa saja? Keamanan, sosial, budaya, pakaian, pendidikan, ya, seni, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memperingan beban manusia. Memperingan beban manusia. Allah dengan Qur'annya, dengan wahyunya, dengan agamanya, Islam itu tidak memberatkan. Bahkan Al-Quran sendiri itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan pengingat, untuk dijadikan sebagai dzikir itu ya pengingat, fahal min mudzakir. Apakah kalian termasuk orang-orang yang diingatkan dengan Al-Qur'an? Kemudian surat Al-Baqarah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi karakteristik Islam itu bukan untuk mempersulit, bukan untuk menghalang skill, kemampuan dan prestasi seorang, bukan. Tapi Islam itu menjadikan alat untuk menjadikan orang itu lebih baik. Kemudian yang ketiga universal untuk seluruh manusia. Jadi ketika Islam turun, ajaran Islam turun dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ternyata Islam bukan hanya dilakukan dan bisa diamalkan oleh umat Islam, bisa juga menjadi rahmat, ya namanya seluruh alam. Contoh, bagaimana Islam itu memperlakukan orang non Muslim di dalam surat Al-Kafirun, kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy. Ini adalah merupakan salah satu dari prinsip toleransi. Jadi umat Islam itu tidak boleh memaksa orang non-Muslim untuk masuk Islam, ya, tapi harus menghargai terhadap keyakinannya. Ya, itu salah satunya dari keuniversalan Islam. Kemudian yang lainnya sama. Ketika disebut rahmatan lil alamin itu ada seluruh aspek kebaikan untuk seorang yang meyakini terhadap ajaran Islamnya itu sendiri, ketika berkomunikasi, ketika berbisnis, ketika bersosial, ketika di keluarga, ketika dalam pendidikan. Sifatnya itu satu komprehensif itu seluruhnya, ya, kemudian luas dan tidak ditentukan oleh dimensi waktu. Jadi tidak ada kata zaman Islam itu untuk zaman dulu, Islam itu untuk zaman tertentu, Islam itu enggak. Kata rahmatan lil alamin itu menunjukkan keuniversalan yang tidak ada batas waktu. Sampai dari mulai Al-Quran diturunkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti tetap berlaku. Dulu contoh, dulu Homer itu arak itu haram. Nah, sekarang di zaman ayat halal enggak haram, ya. Sampai nanti kiamat tetap halal, tidak bisa dirubah. Dulu sholat itu wajib. Apakah sekarang boleh ditinggalkan karena ada IT? Enggak. Dulu zina itu haram. Apakah sekarang boleh karena ada IT misalnya, atau zaman milenial misalnya? Enggak. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana keluasan dan tidak terbatas oleh dimensi waktu. Kemudian praktis amali tidak, ya tadi sudah disampaikan, ya. Sifat Islam itu bisa menjadi baik. Oke, ulangi. Sifat Islam itu bisa menjadi baik bagi seorang Muslim jika dipraktekkan. Apa artinya ajaran tentang sabar? Kalau orang yang memiliki ajaran tentang sabar itu gak pernah sabar, urakan, mudah tersinggung, ya, baperan, gitu kan, ya. Penyakit hati itu AIDS, ya. AIDS, A-nya itu amarah. Kemudian I-nya itu iri dengki, iri, ya. D-nya itu dengki, S-nya sirik. Jadi ini penyakit hati. Kemudian manusiawi, binatang saja diperlakukan baik dalam Islam itu. Contoh,
Nabi Muhammad SAW menyampaikan ketika waktu mau kurban, hendaklah seseorang yang mau menyembelih binatang kurban ataupun hiya dipastikan bahwa pisaunya itu harus tajam agar memperingan rasa sakit untuk binatang yang disembelihnya, bayangkan. Apalagi manusia gitu loh. Ya, makanya wala tabaghadu wala tahasadu wala yantab ba'dukum ba'dan. Ini adalah karakter-karakter buruk. Ya. Tidak boleh wala tabaghadu, tidak boleh saling membenci. Wala tajassasu, tidak boleh saling mentajasus, menspionase, ya, mengintai mendengar-dengar keburukan orang lain itu enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kemudian tidak boleh wala tahasadu, saling hasud, saling dengki, saling iri hati. Wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan tidak boleh saling menginformasikan keburukan orang lain kepada orang lain. Ya, si A menyampaikan keburukan si B kepada si C itu haram, enggak boleh. Jadi Islam itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah itulah simbolnya menjadi rahmatan lil alamin. Semua orang, bukan hanya manusia, bukan hanya orang muslim, bahkan bukan sekedar manusia, tapi binatang, tumbuhan, alam semesta ini terlindungi dengan ajaran Islam. Karena sikap dan perilakunya yang penuh dengan akhlak dan perilaku yang baik. Ya, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Tidak boleh namimah, mengadu domba. La yadkhulul jannata namamun. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga nama orang yang mengadu domba. Ya. Jadi itulah karakteristik Islam yang berikutnya itu manusiawi. Next. Ini masuk ke dalil-dalil ya yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, mengatur seluruh aspek kehidupan. Ada sandaran dalilnya, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad SAW menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran atau Alkitab ya untuk menjelaskan segala sesuatu, ibyan dan likuli syai', wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat dan kabar gembira ya, basyiron, bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 16. Dalil ini menjelaskan tentang bahwa ketika disebutkan Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi atas umatnya, bukan hanya umat Islam, tapi umat pada generasi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai hari kiamat. Sebelumnya kan mungkin Nabi Isa, sebelumnya umat Nabi Musa, sebelumnya umat dan seterusnya. Itu di luar tanggung jawab atau persaksian Nabi Muhammad SAW. Ya, nabi-nabi yang lainnya akan turun dan Allah berikan tugas untuk menyaksikan perbuatan amal umatnya. Nah, Nabi Muhammad SAW nanti akan turun di hari kiamat dan memberikan kesaksian atas perbuatan umatnya, termasuk kita dan termasuk yang lain. Inilah makna dari mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Next, berikutnya. Kemudian memperingan beban manusia. Tadi sudah disampaikan, ini dalilnya di antara surat Al-Baqarah ayat 186. Allah tidak membebani. Nah ini akhir dari surat Al-Baqarah ya, yang kalian juga insya Allah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina, dan seterusnya. Dan di situ ada maksudnya Allah tidak memberikan seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan.
Jadi Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran, tapi pilihan sikap tergantung kepada kita. Ulangi, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram. Eksekusinya tentang pengamalan itu bagaimana kita? Karena masing-masing dari amal itu mesti ada konsekuensi. Laha maka sabat, perbuatan baik akan diberikan pahala, walaha wa alaiha makasabat, dan sesuatu yang dosa juga akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Ini satu paket dengan perintah Saul ya sebelumnya ya, ayat 184 183. Dan di situ Allah menyampaikan Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul us, dan Allah tidak menghendaki usrin ya, kesulitan bagi kalian. Next, ini tentang memperingan ya. Kemudian keuniversalan. Ya, universal itu menyeluruh, tidak sebagian-sebagian, dan tidak ada tidak ada dibeda-bedakan dalam Islam itu. Jadi semua makhluk Allah, semua manusia di hadapan Allah itu sama kedudukannya ya, sebagai hamba Allah. Nah tadi sudah disampaikan tentang keuniversalannya. Ini dalil-dalilnya diantaranya ada surat Al-Furqan ayat 1 ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Kemudian yang kedua surat As-Saba ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya ya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utus engkau Muhammad illa kafatan linnasi, kecuali untuk seluruh manusia, basyiran memberi kabar gembira, wa nadhiran dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu yang untuk semua manusia akhir zaman, baik itu orang muslim ataupun orang non-muslim. Kemudian surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Kul ya ayuhan nas inni rasulun ilaikum jami'an. Ya, wahai ini Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalian semuanya. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan tentang fungsi dan kedudukan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar umat manusia Muslim saja, bukan hanya untuk orang Arab saja. Rasulullah mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak terbaik, akhlak karimah, akhlak yang mulia. Akhlak itu sikap dan perilaku. Dan yang memiliki sikap yang perilaku itu manusia. Manusia mana? Barat, timur, utara, selatan, yang putih, yang hitam, yang muslim, yang non-muslim. Rasulullah SAW menyampaikan itu dan hendaklah dijadikan sebagai suri tauladan. Rasulullah mencontohkan kebaikan. Rasulullah tidak mencontohkan kekerasan. Rasulullah tidak mencontohkan kebencian dan permusuhan. Rasulullah mencontohkan saling memaafkan, bukan saling dendam dan ancaman. Jadi ketika berbicara tentang Islam dan tentang posisi umat Islam, sungguh Islam dan umatnya itu bukan sebuah ancaman, tapi sebuah potensi. Ketika seseorang beragama Islam, maka mesti dari dia akan muncul sikap, pikiran, perbuatan, ucapan yang mulia yang akan menjadikan empati seluruh umat manusia bahkan alam semesta. Nah, mudah-mudahan
kita dengan keuniversalan dengan keuniversalan Islam ini, dan kita menjadi bagian dari umat Islam, mencerminkan sikap dan pribadi dari ajaran Islam itu sendiri ya. Lemah lembut, karakternya itu sopan santun, ya, kalau berbicara itu penuh dengan etika kepada yang lebih tua, kepada sesama, kepada keluarga, dan ada tanggung jawab kepada negara juga ya, bela negara, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian juga santun kepada teman, dan juga patuh dan taat kepada guru misalnya, dan punya semangat untuk berprestasi. Di benak seorang muslim itu tidak ada kata mengeluh, lelah, atau putus asa. Sikap putus asa itu bukan sikap orang muslim. Ya, sekali dia membuka pintu, maka pintu itu tidak akan ditutup lagi sebelum dia mendapatkan apa yang di dalam pintu itu. Maksudnya, sekali dia belajar, membuka buku, masuk sekolah, maka dia tidak keluar dari sekolah itu, maka dia tidak menutup bukunya itu kecuali dia sudah mendapatkan informasi yang baik dan benar itu dari buku itu, atau dia mendapatkan kesuksesan dari sekolah. Jadilah siswa dan remaja yang sukses menggambarkan jati diri sebagai seorang muslim, sikap dan perilaku yang santun dan penuh akhlak yang terpuji, sebagaimana terpujinya Nabi besar Muhammad SAW. Next. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para siswa sekalian, pertemuan di kedua ini dengan Bapak di Islam Ramadan Kids. Mudah-mudahan lewat Kids ini, lewat kajian Islam di sekolah ini mendapatkan banyak hal yang akan memberikan perubahan yang baik terhadap kalian, dan selalu optimis menjadi orang-orang dan anak-anak soleh dan sukses. Mohon maaf jika ada kata dan bahasa yang kurang berkenan dari kalian. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini memberikan berkah yang besar kepada kita, dan untuk materi yang Bapak sampaikan ini bisa nanti diminta kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama ya. Ya, Bu. Ya, Pak. Salah. Belum ada ini. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Udah, masih ada. Lagi Pak, lagi Pak. Oh, masih ada. Satu, dua, tiga. Sudah. Belum. Sudah? Ya. Tenang ya sabar. Bulan Ramadan bulan sabar. Nanti ada yang menghubungi Pak Ustadz Sadi sama Bu Rin ya, atau Pak Haji Rudi untuk menutup jam 10:30. Sekarang saja diinformasikan biar persiapan. Ini Bapak sudah tegang, sudah belum? Apa Mama? Ini mah sudah
Ini lagi kan ya. Bisa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pertama pada kegiatan hari ini telah selesai. Jazakallahu khairan katsiran kepada akademi yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah ini akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Dan untuk saat ini kita break dulu dan nanti kegiatan ini akan kita lanjut lagi pada pukul 9.30. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan dulu keluar dari Zoom ini, tetap di sini dan kami akan kembali lagi pada jam 9:30.